Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini, hari yang kelima dari majelis ini, majelis Suratul Rahman, baik tahsin, tahfidz dan juga tafsirnya. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya dan memudahkan anak kita ke tempat ini untuk mengkaji kembali Suratul Rahman dari segi tahsin, tahfidz dan tafsir. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada umat kita, ulul uswah kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mempraktikasi jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan tahsin kita kepada ayat yang ke-37. Namun sebelumnya kita baca bersama dari awal surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kalfakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi'ayyi aalaa'i rabbikuma tukadziban. Marjal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi'ayyi aalaa'i
ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, selanjutnya فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Pertama adalah ikhfa, shinnya jadi tebal. Fa'idha shinnya sudah mengikuti di belakangnya. Fa'idha syaqqatis sama'u fakanat. Jadi T dalam Al-Quran dia ada bukan seperti T dalam bahasa Indonesia. Tempat, ngumpat, ketupat, silakan. Tapi dalam bahasa Arab, tempat, ngumpat, ketupat, fakanat waw tebal, da tipis, wardatan ikhfa sini kaf, wardatan kaddihan ha فإذا انشقت السماء فكانت وردة
كالدهان. Silakan. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Ada yang mencoba? Tarik nafas. Tapi ayat-ayat hari ini tidak seperti kemarin. Lebih banyak yang susah. InsyaAllah tidak susah. InsyaAllah kita selalu bisa. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Baik, silakan. Silakan. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Baik. Jadi qaf ya. Qaf. Fa'idza syaq. Jadi udah ancang-ancang. Fa'idza syaqqatis samaa'u fakanat ya. Ada ya. فكانت وردة كالدهان. Baik. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Baik. Tanya baik. Silakan. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Iya, baik. Tehnya sedikit. فكانت وردة كالدهان. Ibu-ibu coba. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Baik sekali. Nafasnya panjang ya. InsyaAllah kita boleh nafas panjang. Ada lagi? Silakan. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Baik. Ada lagi. Wardata. Wawnya sudah dalnya kurang tipis. Wardata. فإذا انشقت
insyaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Baik sekali. Faiza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa'idha baik, kita baca bersama. Fa'idha syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Fa'idha syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Coba فبأي baik, selanjutnya yu'raful yu' ya. Jadi yu' fayawmin lewat fayawma idzin la yus'alu fayawma idzin la yus'alu فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Yang pertama dzan, فيومئذ la disebut dengan idgham. Idgham apa itu? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Silakan. Tinggal jenis wala jan, jadi tidak j tapi ja ja.
Kurang panjang sedikit. ذنبه إنس ولا جان Jadi tekankan sini zan kalau izin an zan Selamat. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Baik, tinggal ya kurang tasdid. Wala jan فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Silakan. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Baik, berikutnya. Wala jan Berapa? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Baik, panjang sedikit. Mari kita baca bersama. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Selanjutnya فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكذبان
Selanjutnya yu'raful bukan mujib yu'raful mujri tapi mujib. Kalau bacanya yu'raful mujrimuna kurang tepat. Mujib ya, agak masuk sedikit. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Fayukhadhu ya, ya. Dia harus jelas O-nya. Fayukhadhu bin nawasi bin nawasi wal aqdam ya, jelas O. Kalau aqdam ya, atau aqdam ya. Nawasil aqdam wal aqdam yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi kaidahnya setiap huruf yang seperti qaf atau kha, ketika dia dalam keadaan sukun, dia harus ada o, unsur o. Kalau tidak o, maka kurang. Seperti wal aqdam. Tapi kalau ke e, wal salah. Wal aqdam seperti ayat fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wan
Baik, kita baca bersama. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. فبأي آلاء ربكما تكذبان Selanjutnya, هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون yang pertama hadhihi, hadisa, hadhihi. هذه هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Jadi bukan mujib. مجرمون jadi mun unnya harus lempeng, harus full. Yukadzibu bihal mujrimun. Kalau dia nggak lempeng, tengah-tengah mujrimun. Nah itu belum tepat. Ini terus yukadzibu bihal mujrimun. Baik, saya bacakan lagi. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Silakan. Baik. Zalnya dijelaskan. Yukadzib. Baik. Wahyudi. Boleh. Ada lagi? Ya. Jadi dalam makhrajul huruf tidak ada yang tengah-tengah, nggak ada yang netral. Kalau nggak gede, ha
maka dia tipis ha. Tengah-tengah kayak bahasa Indonesia hari-hari, ya. Hari, ya, hutang dan lain-lainnya itu hanya netral. Jadi dalam bahasa Arab kalau ngomong berarti dirubah hari-hari, hari-hari. Di sini hanya besar hari, hari. Silakan. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Baik. Ja. Jadi ja tidak ja. Ja. Idza ja. Idza ja. Jadi ditutup dulu sedikit baru dibuka. Idza ja. Jadi tidak langsung idza ja. Jajan. Kalau jajan ya itu dibuka langsung. Jajan. Baca sekali lagi. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Selanjutnya yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Yawuna bainaha wa baina hamimin an. Ya, jadi bukan yatufuna bukan enggak dirubah tukan baru yatufuna bainaha wa bainaha wa baina hamimin an. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Silakan. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Baik sekali. Silakan. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Ha. Baik. Ha. Ya, baik, kurang panik. Yatufuna. Israel. Baik. Baik, jadi tidak dilepas. Wa baina langsung ya hamimin an. Baik. Yatufuna bain langsung yatufuna
Baik. Silakan. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Baik. Hamimin an. Ya. Kita baca bersama. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Terakhir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Silakan. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Baik, silakan. Faisal.
يطوفون يطوفون Jadi dal itu tipis saja. Wardatan kaddihan, wardatan kaddihan. Tebal. Wardatan kaddihan. Terus alatnya kurang banyak. Alat.
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان قبلهم nanti ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ke tafsir. Ayat 37 sampai 40. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza syaqqatis samaa", maka apabila langit terbelah. Tentunya di sini mufassirun seperti Ibnu Katsir menafsirkan bahwa terbelah pada hari kiamat, bukan sekarang. Namun kita dapatkan sekarang gambar yang diambil lewat satelit ataupun yang lainnya, langit-langit itu merah-merah. Jadi ilmu modern sekarang menunjukkan bahwa langit juga insyaqqat. Cuma apakah terbelahnya ini sama seperti hari kiamat? Tentunya berbeda. Karena ada ayat lain yang menunjukkan bahwa terbelahnya di sini terbelah pada hari kiamat seperti Al-Haqqah 16 ataupun Al-Furqan 25. Ataupun Insyiqaq ayat 1 dan 2. Idza as-samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza al-ardu muddat. Ketika
langit terbelah. Terbelahnya dengan dahsyat. Jadi mungkin yang terbelah sekarang belahan-belahan kecil saja. Karena itu ada diambil oleh satelit ya, foto-foto yang menunjukkan terbelah. Terbelah, kenapa terbelah? Apa tandanya? Karena Allah mengatakan setelahnya fakanat wardatan kaddihan, maka wardatan, maka jadilah wardatan. Warna itu artinya bunga mawar. Bunga mawar itu artinya apa? Ada yang putih juga ya. Tapi umumnya merah. Umumnya merah. Kalau berputih mungkin tidak banyak atau sama. Tapi umumnya merah. Karena merah itu menunjukkan kasih sayang dan lainnya. Identik dengan apa? Maka menjadi wardatan, bunga mawar yang merah atau bunga mawar kaddihani, diha dari ad-duhan yaitu minyak. Maka menjadi bunga mawar seperti minyak. Loh, apa kaitannya bunga mawar dengan minyak? Itu permasalahan, kita jelaskan. Oke. Jadi mufassirun juga menafsirkan tidak mesti merah, kuning, hijau gitu ya. Cuman yang dilihat dari gambar yang diambil dari satelit itu merah. Kaddihan maksudnya seperti minyak dalam mengkilapnya. Ibu-ibu sering beli minyak, ya. Lihat dari jauh itu mengkilap, ya. Sehingga mau beli pasti tanya berapa harganya, 30.000, nggak jadi. Kemahalan, nunggu diskon dulu 28, 22. Jadi kaddihan itu artinya seperti minyak dalam mengkilap. Jadi dia bukan hanya merah tapi juga mengkilap. Itu ada di Google image atau ada banyak di internet bisa dilihat bahwa itu telah terjadi. Bahwa wardatan kaddihan sudah terjadi. Walaupun yang dimaksud di sini adalah hari kiamat, mungkin hari kiamat pastinya lebih besar daripada yang dilihat sekarang. Ya. Ada juga yang menafsirkan wardatan itu bukan seperti bunga mawar tapi kal farasil ward. Ya. Seperti kuda yang berwarna merah. Saya baru tahu ada kuda yang berwarna merah. Kuda apa itu? Setahu kita kuda itu kalau nggak coklat, hitam, putih. Tapi ada di Arab kuda itu yang merah, bukan merah semuanya, tapi sebagiannya ada merah-merah kira-kira seperti itu. Itu disebut dengan al-faras al-ward atau al-birzaun al-ward. Kuda balap yang berwarna. Jadi dia bukan merah semua. Kalau merah semua itu dicat. Tapi dia merah pada badannya. Tengah badannya itu ada merah. Itu kuda yang jarang. Mungkin kalau sekarang itu sangat mahal. Kalau kuda adong warnanya apa? Putih. Rata-rata putih. Ya seperti sapi. Ini rata-rata putih atau hitam. Mau dicari yang warna kuning ada, tapi 1-2. Jadi di sini al-faras al-ward, ya, mungkin ada tapi tidak sebanyak yang warna lain. Jadi ada unsur merah. Jadi Ibnu Jurayj ya, al-Makki, seorang ulama, menafsirkan seperti itu. Jadi langit menjadi seperti minyak az-zaib yang melembung, yang meleleh. Kemudian ketika itulah dia yaitu ketika terkena panasnya jahanam. Jadi tafsiran Ibnu Jurayj, mengapa langit itu terbelah dan kemudian meleleh?
karena terkena panasnya api neraka. Ya. Itu tafsiran mufassirun. Namun ulama-ulama zaman sekarang ataupun para saintis, ya, orang yang bergelut dalam sains, mereka melihatnya dari segi keilmuan sekarang. Jadi memang ada yang tadi saya katakan, mereka menemukan ya, pecahan-pecahan tersebut dan itu memang benar-benar merah seperti wardah. Seperti apa? Seperti wardah, ya. Bukan kosmetik wardah. Wardah di sini adalah bunga mawar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa yawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insun wala jan. Maka ketika hari ini atau ketika hari itu manusia dan jin tidak ditanya dosanya. Ini timbul pertanyaan, loh, bukannya Allah menjelaskan bahwa mereka akan ditanya? Seperti firman Allah dalam surat Al-Hijr 92-93, "Rabbika lanas'alannahum ajma'in 'amma kanu ya'malun." Maka demi Tuhan Allah, pasti kami akan menanyakan mereka semua atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang telah mereka lakukan. Hijr 92-93. Mufassirun menjelaskan ini adalah satu kondisi setelah kondisi tersebut. Jadi keadaan ini setelah mereka telah ditanyakan. Ini sebagai penegasan. Awalnya ditanya dulu, kemudian baru setelah itu mereka tidak diberikan lagi untuk berbicara. Yang berbicara pun sebenarnya bukan mulut. Mulut berbicara tidak, Bu? Pada hari kiamat? Tidak. Yang berbicara adalah tangan. Dalam surat Yasin, "Al-yawma naqtimu 'ala afwahi." Kemudian wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami menutup mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan dan kaki mereka atas yang mereka telah lakukan. Jadi mulut ini dikunci. Kenapa? Karena mulut sering bohong. Ya. Tapi mereka tidak bisa bohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut tidak dikasih kesempatan. Yang berbicara adalah tangan dan kaki. Ya. Ada juga yang mengatakan Allah tidak menanyakan mereka, apakah engkau menanyakan seperti ini, seperti ini? Tidak. Jadi Allah tidak menanyakan mereka, tapi mereka yang menjelaskan itu. Kenapa? Karena Allah lebih tahu dengan keadaan mereka. Jadi tidak usah menanyakan apakah engkau melakukan ini, apakah engkau melakukan ini jam segini, kamu melakukan ini enggak perlu. Ya. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ. Seperti misalnya seorang guru. Guru ini menanyakan kepada muridnya. Kira-kira guru ini menanyakan karena dia tidak tahu atau menguji? Menguji. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dengan keadaan. Kalau murid menanya ke guru, kira-kira menguji atau tidak tahu? Tidak tahu, ya. Walaupun ada juga yang menguji, tapi rata-rata ingin tahu. Seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Jadi juga sebelumnya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," ya.
setelah faidan syaqqatis sama. Jadi kenikmatan yang pertama nikmat. Kenapa di sini nikmat Allah Subhanahu? Ya nikmat Allah, yaitu dengan menghisab manusia sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Kemudian nikmat mana lagi? Nikmat yang setelahnya adalah bahwa manusia tidak ditanya, karena Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini juga nikmat. Jadi nikmat ini adalah nikmat yang diberikan kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa yu'rafu dikenal al-mujrimuna, orang-orang yang berdosa bisimahum dengan tanda-tandanya. Tandanya apa? Hasan al-Qatadah menjelaskan tandanya adalah mukanya hitam. Mukanya putih di dunia ya, karena dia asalnya putih ataupun sering melakukan bersih muka, facial dan lain-lain. Dan nanti kalau dia sering melakukan dosa, mukanya jadi hitam. Dan satu lagi, ini mungkin agak menyeramkan ya, kata Imam Al-Hasan dan Al-Qatadah, selain hitam wajahnya, matanya biru. Zarqatil uyun ya, kayak zombie dong Pak Ustaz. Matanya biru ya. Bezrok ya. Matanya biru. Kayak orang mula ya. Tapi birunya biru serem. Jadi orang yang hitam matanya biru. Itu serem. Kalau orang yang putih matanya biru, cakep ya kan? Ini orang yang hitam matanya biru. Kayak kucing malam-malam nggak kelihatan ya. Ada yang biru, ada yang hijau. Ya itu jadi menunjukkan bahwa mereka betapa seramnya mereka orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Begitu pula sebaliknya orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang beriman, mereka tandanya apa? Mukanya bersinar. Ya. Ya. Mukanya bersinar karena bekas wudu. Tapi ini memang subhanallah, ini belum di akhirat, di dunia juga saya dan mungkin kita semua pernah. Jadi ada orang yang hitam, ya saya punya teman di Mesir dan lain-lain, itu orang-orang Afrika. Tapi karena sering wudu, ya, sholat itu ada sinarnya. Tapi sebaliknya ada orang yang putih gitu ya, tidak pernah sholat, tidak ada sinar. Apalagi sudah hitam, tidak sholat. Tidak pernah wudu. Itu ya. Jadi memang betul di dunia saja sudah kelihatan. Kalau orang sering kena wudu, itu bahkan menjadi cahayanya di dunia dan nanti di akhirat. Ya. Itu ditampakkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fayukhadhu, maka dipegang bin nawasi wal aqdam, ubun-ubun dan kakinya. Ya, jadi diambil ubun-ubun dan kakinya. Ibnu Katsir menjelaskan, jadi malaikat mengambil ya, memegang ubun-ubun dan kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Gimana megangnya itu? Kepala, kemudian kaki. Ya, dilemparkan. Jadi bukan kepalanya doang atau dijorokin, enggak, kepala dan kaki. Yukhadu bin nawasi. Siddi mengatakan bahwa itu dikumpulkan antara kaki dengan ubun-ubun, jadi diikat kaki dengan fatul batul nasiyatu biqadami, ubun-ubunnya diikat dengan kaki. Waduh,
dilipat oleh baru dilempar ya, ke dalam api itu berkata ya, jadi tanda itu menjelaskan Allah SWT menjelaskan Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, pada hari di mana muka ada yang putih ada juga yang hitam. Jadi sehitam apapun seorang manusia di dunia, tapi kalau dia beriman selalu menjaga sholat, Allah akan memberikan cahaya. Seputih apapun seorang manusia di dunia, tapi kalau tidak pernah sholat, melakukan maksiat, dia menjadi hitam. Jadi yang kita pakai ibu-ibu sini khususnya kodak atau mana itu hanya di dunia. Di akhirat nanti Allah membalas. Pakai benar. Udah biar kelihatan putih gitu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Tuhanmu yang manakah yang kau dusta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrim." Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang berdosa, orang-orang kafir itu mereka mendustakan adanya neraka. Enggak percaya. Enggak percaya dengan neraka. Apa itu neraka? Mereka enggak percaya. Mengingkari hari akhir. Kita sebagai orang yang beriman mengatakan saya beriman, tapi kalau kita tidak takut terhadap neraka, maka sebenarnya kita belum sepenuhnya beriman. Belum sesungguhnya beriman sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Karena salah satu refleksi daripada iman kita terhadap hari akhir, takut kita kepada atau iman kita kepada siksa Allah, maka kita takut untuk melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yatufuna bainaha wa baina hamim. Nah, ini nih siksaan. Mereka berkeliling di antaranya, di antara api ya, dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya. Jadi kalau nggak dicemplungin ke dalam api, bayangin api ya, apinya bukan api kita kena lilin, enggak, dicemplungin ke dalam. Itu kalau kita lagi masak daging, masukin ke dalam, itu dalam air yang mendidih. Daging itu jadi apa? Jadi lembek. Itu di dalam air yang mendidih. Ini sekarang bukan air yang mendidih, apinya sendiri. Kebakar kan? Nah, itu maksudnya tufuna bainaha wa baina hamim. Jadi kadang ya dimasukkan ke dalam api, kadang juga baina hamimin an, artinya dikasih air yang panas, ya. Bukan air hangat, bukan. Kalau air hangat enak gitu. Kalau kita masuk angin kemudian juga lagi dingin, enggak. Air panas doang? Tidak. Air panas itu bukan air putih, tapi dari tembaga yang dilelehkan. Bayangkan Bu, ada tembaga, kita lelehin, kita minum, gimana rasanya? Kata Ibnu Katsir di sini, yaqtaul am'a wal ahsya, ya, langsung merobek-robek usus, ya, dan jeroan dalam kita. Ya. Kalau air panas doang mungkin agak, ini dari tembaga, dari tembaga, timah panas dimasukin ke dalam. Ya, jadi air itu sangat panas. Jadi siksaan api neraka itu sangat pedih. Ya. Kalau kita takut, ya kita benar-benar berusaha untuk menjaga agar kita tidak masuk ke dalam. Jangan punya anggapan, ya saya orang beriman ini nggak apa-apalah maksiat sini nanti juga masuk surga. Kamu siap masuk neraka? Ya nggak apa-apa. Berapa tahun sih? Jangan kan berapa tahun, berapa jam aja sudah habis ya. Mau? Apakah kita mau masuk neraka 1 jam aja?
Jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Ya, dalam ayat lain yang surah Ghafir 71-72, Idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Ya. Bukan sampai situ saja, ya dijelaskan dalam ayat lain ada lagi sesuatu yang dijelaskan, yaitu al-aghlal, ya. Jadi rantai itu di anak, di leher-leher. As-salasil, jadi rantai di leher, kemudian juga mereka diborgol. Borgol bukan borgol pakai borgol polisi, bisa dibuka. Fil hamim, dimasukkan ke dalam api, kemudian nyala-nyala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi itu betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat Al-Ghasyiyah misalnya, tusqa min 'ainin aniyah. Nah, aniyah itu sama dengan ani di sini. An di sini, di sana aniyah. Ya. Dalam surat Al-Ghasyiyah, tusqa min 'ainin aniyah, mereka diberi air, ya, dari air mata yang mata air yang panas. Jadi mata air yang panas yang isinya tembaga kasihkan minum. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Jangan engkau mengkufuri nikmat tersebut, karena jika engkau mengkufuri, kalau kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan maksiat kepadanya ataupun kufur kepadanya, auzubillah, maka kita akan mendapatkan siksaan. Auzubillah wa a'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan dan menjadikan kita amal saleh dan juga dimasukkan ke dalam surga tanpa kita masuk ke neraka sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Jadi ini Silakan. yang dituntut ini hanya makhluk cuma jin dan manusia aja yang dituntut. Iya. Jadi yang mukallaf yang dibebankan hanya jin dan manusia. Sedangkan hewan itu tidak dibebankan. Jadi mereka nanti akan dihanguskan semua. Akan dihanguskan semua. Kecuali disebutkan oleh ulama jinnya asal juga. Kalau itu kan setan atau jin itu kan diciptakan dari inti api kan. Iya. Kalau manusia kan dari inti tanah ya, mengikat itu. Iya. Kalau malaikat dari cahaya. Dari cahaya. Dari Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Tapi di antara tiga makhluk diciptakan itu antara malaikat, jin dan manusia. Tapi hanya dua ya, jin dan manusia. Iya. Yang mukallaf. Sedangkan malaikat mereka selalu taat, jadi nggak mukallaf. Jadi mereka secara natural mereka taat dan tidak mungkin masuk, sehingga malaikat semuanya cahaya dalam arti taat kepada Allah Subhanahu. Ustaz, Baik. di dalam surga itu disediakan bidadari otomatis kan apakah ini istri-istri kita yang di dunia, ada keterangan seperti itu. Karena kalau disiapkan oleh Allah bidadari berarti bukan istri-istri yang berada di dunia saat ini gitu. Kemudian kalau istri kita soleh di dunia ini, apakah juga bisa menjadi istri kita di akhirat nanti? Apa ada keterangannya gitu? Mohon dijelaskan. Kita akan sampai di pertemuan yang akan datang, karena itu ayatnya belum sampai. Jadi nanti ada umur maksuratun fil khiyam, kita akan jelaskan. Jadi pertanyaan itu pending, kita akan jelaskan nanti jawabannya tentang ayatnya belum sampai, sebentar lagi sampai insyaallah. Apakah nanti suami dapat istri gitu? Kalau istrinya nggak punya suami, kalau seorang perempuan nggak punya suami, gimana? Apakah dia sama siapa? Apakah dapat bidadari atau tidak? Itu kan permasalahan.
Kemudian kalau laki-laki apakah dia istri juga, kemudian bidadari juga, bisa dua begitu. Itu nanti kita bahas ketika ayat insyaallah. Sehingga luas. Jadi saya pendek dulu jawabannya. Kalau cowok sana dapatnya bidadari, kalau cewek bidadara. Ya nanti kita akan bahas ya. Belum sampai. Di sini Allah berfirman, hadihi jahannamul lati kadibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Nah, pertanyaan saya, orang-orang yang berdosa di sini apakah orang yang muslim yang berdosa atau orang kafir? Sedangkan kalau dilihat dari kalimatnya yang didustakan, berarti yang mendustakan itu adalah orang-orang kafir. Jadi di sini oleh orang-orang yang berdosa itu apakah orang mukmin yang berdosa atau orang kafir? Ya. Jadi di sini tafsir yang pertamanya adalah orang-orang kafir pasti. Tapi bisa juga mencakup orang-orang muslim yang berdosa walaupun mereka tidak berdosa. Jadi yang berdosa orang kafir, namun jahanam juga itu disediakan untuk orang-orang muslim dari orang yang mengatakan muslim. Ada yang mau silakan Bu. Saya ada sebentar lagi. Jadi yang neraka itu api ya. Kalau jin yang berdosa masuk neraka gimana? Itu kan dari api juga. Api kena api kan, panas begitu. Jeruk makan jeruk, ya, jeruk. Jadi nggak ada. Ya belum tentu karena siksaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi tidak. Kadang ini hal yang harus kita imani. Jadi belum tentu walaupun bahannya sama, ya, itu bukan berarti dia nggak merasakan, tetap merasakan. Kadarnya lain. Ya, tetap merasakan. Jadi memang secara otak, iya betul. Kadang kita loh sama-sama api apa rasanya? Ya, sama-sama api, ya, merasakan. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bisa ya, jin itu merasakan juga. Tapi kalau di dunia api kecil tuh bisa bersahabat. Api kecil? Bisa bersahabat. Contohnya kalau untuk jadi kompor atau Iya, tapi tidak dikenakan ke badan kita. Itu masalahnya. Karena kalau kita kenakan sedikit saja, panas kan.